Mungkin kita kelihatan ketawa-ketawa karena kita mau menghibur diri dan menghibur para penonton ya. Gini. Tapi ada sisi lain mungkin kita juga pusing. Karena gini, yang paling ini adalah yang kasihan juga, maksud saya mungkin. Kasihan dong. Karena Sabar ya. kita masih punya, tahu kan kalau namanya setiap perusahaan pasti pengen mendapatkan income gimana pun caranya. Iya. Dan tentu karena seperti kita ada yang punya cicilan nih. Bisnis gimana? Bisnis gimana? Otomatis ada beberapa usaha pasti akan mungkin karena karyawannya pulang jadinya mungkin usaha ada yang tutup sementara gitu kan. Tapi cicilan tetap ngejar nih, gimana nih? Tapi ya udahlah. Karena itu memang kewajiban kita udah nyicil, jadi kita harus bayar. Cuman gimana caranya itu masing-masing lah ya. Solusinya seperti apa? Ya, mungkin kalau ya dampak sih pasti banyak ya, dampaknya banyak. Cuma dari saya pribadi, dari pendapat saya sendiri, mungkin kita memang mengalami kondisi lagi down, lagi sepi, misalnya memang lagi pendapatan mungkin berkurang seperti itu. Cuma di sisi lain, saya melihat ada sisi positif. Sisi positifnya pertama, yang dulunya sering ke kantor, lembur, ya kan, kangen anak istri nggak bisa ketemu. Nah ini kesempatannya. Jadi bisa ketemu bareng keluarga lagi, bisa spending time lagi sama keluarga yang kemarin jarang ketemu. Terus yang biasanya keluyuran di luar sekarang akhirnya di rumah ngerasain ya. Ini sama satu lagi nih yang anak-anak tahun 90-an nih yang dulu berdoa pengen tanggal merah diperbanyak. Dikabulkan. Dikabulkan dan akibatnya seperti dikabulkan. Yang dulu setiap kali ngeluh di sekolah, kapan tanggal merah tuh biar full gitu. Ini dikabulkan. Nah, akhirnya kalian di rumah terus. Nah, cuma sisi baiknya seperti itu. Dan dari segi alam sendiri sebenarnya karena pariwisata kita mungkin sudah sekian tahun memberikan sesuatu lah untuk kita. Mereka memberikan income. Jadi alam juga berkontribusi. Nah, sekarang mungkin waktunya alam juga beristirahat sejenak, ya kan, sebentar dulu. Mungkin saya yakin juga karena orang-orang juga sekarang nggak pada ke pantai, terus nggak pada ke gunung, nggak pada. Mungkin mudah-mudahan ini kayak alam punya waktu untuk memulihkan dirinya lagi. Jadi di saat nanti di saat nanti kalau si corona ini, si coro-coro ini, si virus coro ini, si corona ini udah hilang, ya kan, si corona ini udah hilang. Ya mudah-mudahan pas wisatawan datang lagi ke Bali atau kemana itu jadi bisa lihat jadi kondisinya jadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, karena kan memang udah mungkin pantai juga mungkin bisa jadi lebih bersih mungkin ya. Dan itu juga sebenarnya kita juga ikut peran serta juga di sini. Nanti kalau pantainya udah bersih atau alamnya udah bersih ya, kita kalau main ke pantai kalau bisa ya jangan buang sampah lah sembarangan. Kalau misalnya bawa ciki 10 gitu kan, at least plastiknya yang dibawa 15, jadi plastik lain juga dipungutin, jadi nggak ditinggalin gitu aja. Iya sih, jadi iya sih memang pasti ada dampak negatif dan positif ya. Positifnya juga jadinya dengan jadi hal seperti ini orang jadi makin jaga kebersihan ya. Yang dulu malas cuci tangan dan mandi habis pulang kerja, sekarang mereka menjadi rajin, jadi makin bersih. Ini ngomongin saya, bukan? Bukan saya enggak, saya rajin. Yeah. Tapi memang sangat berpengaruh sih, jadinya orang semakin teliti. Cuman memang itu positifnya ya. Memang negatifnya mungkin memang yang kita takuti adalah semakin kanan makin banyak orang. Ini negatifnya ya, tapi tergantung, ini pendapat saya, itu pun nggak tahu kalau di luar ya. Memang ini juga beresiko nanti di tingkat kriminal sih kalau saya takutkan ya, karena otomatis orang nggak punya kerjaan, lalu orang juga nggak mencari karyawan, akan berpengaruh pada penghasilan tentunya kan. Iya. Dan semoga tidak terjadi hal-hal negatif. Urusan perut ya. Iya, karena kan masalah perut itu kan kadang sangat sensitif ya. Jadi bukan berarti bilang itu akan terjadi, enggak, cuman tetap waspada lah. Dan teman-teman juga ini cobaan ya, pasti ada jalan keluar lah. Iya. Gimana cara? Intinya kita harus berbuat positif intinya. Ingat dengan karma, kalau memang kita niatnya baik, niat nyari kerja pasti ada jalan. Kalau kita diam, nggak ngapa-ngapain, mungkin dapat uang kalau dapat undian ya, kalau nggak dapat. Jadi harus tetap kerja. Betul, karena benar balik lagi kayak tadi urusannya kriminal ya. Sekarang kita mungkin kayak kita tahu teman, saudara, relasi mungkin yang kalau udah kelihatan mungkin memang lagi susah, lagi kurang. Ada baiknya sih sebenarnya kita kalau kita berbagi itu nggak mesti kita punya banyak ya kan. Kita punya dikit pun
kita punya dikit pun kita bagi juga sedikit nggak apa-apa. Cuma kalau semua orang melakukan hal yang sama, artinya ini juga menurut saya juga ini juga akan sedikit mengurangi tingkat permasalahan sosial yang kayak tadi kita bilang masalah mungkin dia akan datang sampai jelek lah ya, kita bilang sampai ada kasus kriminal, pencurian apa segala macam itu karena mereka tuntutan perut juga gitu. Cuma kalau sekarang kita bisa saling bantu gitu, kita punya sedikit terus kita sharing ke mereka, karena beberapa hari ini saya lihat di media sosial juga udah mulai banyak sih ya, udah mulai banyak orang-orang yang mulai aktif, artinya dengan kegiatan-kegiatan sosial kayak bagi-bagi sembako, terus bagi ya walaupun dia cuma bagi nasi jinggo cuma sebungkus 2 bungkus, cuma itu kan juga ngebantu kan, maksudnya kayak yang apa ya, yang menurut saya itu walaupun sedikit kecil tapi kamu melakukan sesuatu ketimbang kamu nggak melakukan apa-apa gitu. Cuma kalau memang kondisimu juga lagi susah juga, lagi nggak ada dan susah, kayaknya ya better selamatkan diri masing-masing ya. Bukan dalam arti maksudnya kita jangan sampai kitanya kurang tapi kita juga ini. Cuma ya kalau kita cukup dan ada lebih, ya lebihnya itulah kita bagi. Jadi memang ini pelajaran ya, langsung kayak shocking gitu ya. Jadi ini memang positifnya adalah selain itu kita sekarang harus belajar menghemat